Munculnya Hamas di Jericho kejutkan Israel. Munculnya para pejuang di kota Jericho yang berafiliasi dengan gerakan perjuangan Palestina di Gaza. Hamas mengejutkan Israel dan tentaranya. Dikutip dari Sebab, Jericho yang dianggap sebagai kota wisata jarang terjadi bentrokan atau munculnya struktur organisasi perlawanan yang luas di dalamnya. Tidak seperti kota-kota tepi barat lainnya seperti Nablus dan Jenin. Surat kabar mengutip sumber keamanan Palestina yang mengatakan apa yang terjadi di Jericho kemarin menunjukkan upaya gerakan Hamas untuk membentuk pejuang bersenjata di mana-mana yang menjadi ancaman bagi tentara Israel. Menurut surat kabar itu, selain Ramallah, Jericho dianggap sebagai salah satu kota yang paling dekat hubungannya dengan institusi otoritas Palestina, berisi akademi petugas polisi dan Universitas Al-Istiqlal hingga sebagai pusat penjara. Beberapa bentrokan yang terjadi di kota itu mengejutkan semua pihak, sebab terutama sejak merebaknya wabah corona pada Maret 2020, Jericho menjadi tujuan liburan populer bagi keluarga Palestina. Wali kota Jericho Abdul Karim Sider mengatakan kota wisata itu dikepung Israel sebagai bagian dari kebijakan hukuman yang sangat mempengaruhi ekonominya. Sider menyatakan bahwa tidak ada yang datang untuk berbelanja selama pengepungan. Pejuang Palestina dan militer Israel saling berbalas serangan rudal. Israel melancarkan serangan udara di Gaza Jumat sebagai tanggapan atas tembakan roket militan dari kantong Palestina. Ini terjadi di saat ketegangan meningkat setelah serangan tentara paling mematikan di tepi barat yang diduduki selama bertahun-tahun. Israel mengatakan telah melakukan setidaknya 2 putaran serangan yang menargetkan kelompok Hamas, menyusul gelombang peluncuran roket ke Israel Selatan. Tidak ada korban luka yang dilaporkan di kedua sisi dan sebagian besar roket Gaza dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, sebut pernyataan Israel seperti dikutip AFP. Tidak ada kelompok Palestina di Gaza yang mengaku bertanggung jawab atas roket itu, tapi Hamas dan Jihad Islam telah berjanji untuk menanggapi serangan Israel hari Kamis di tepi barat yang menewaskan 9 orang. Seorang warga Palestina lainnya tewas pada hari Kamis oleh tembakan Israel dalam kerusuhan tepi barat terpisah di dekat Ramallah. Hari paling berdarah di tepi barat selama bertahun-tahun meletus selama penggerbekan di kamp pengungsi yang padat di kota utara Jenin, di mana tembakan terdengar di jalan-jalan dan asap mengepul dari barikade yang terbakar. Militer mengatakan pasukan Israel diserang selama operasi kontra terorisme untuk menangkap pasukan teror Jihad Islam dan menembak beberapa pejuang musuh. Sejak pencatatannya dimulai pada tahun 2005, PBB tidak pernah mencatat jumlah kematian setinggi itu dalam satu operasi tunggal di tepi barat. Kekerasan tersebut mendorong otoritas Palestina untuk mengumumkan penghentian koordinasi keamanan dengan Israel, sebuah langkah yang dikritik oleh Amerika Serikat. Di antara mereka yang dipastikan tewas di Jenin adalah Majeda Obed, 61 tahun, yang tinggal beberapa meter dari rumah menjadi sasaran pasukan Israel. Putrinya Keviat Obed mengatakan kepada AFP bahwa ibunya ditembak saat dia mengintip keluar jendela saat terjadi bentrokan. Setelah dia selesai berdoa, dia berhenti sejenak untuk melihat. Ketika dia berdiri, lehernya terkena peluru dan dia jatuh ke dinding, kemudian ke lantai, kata wanita berusia 26 tahun itu. AFP, saat noda darah meresap ke permadani di rumah mereka. Militer negara Yahudi mengatakan serangan tersebut menargetkan pejuang Jihad Islam yang diduga berada di balik serangan terhadap tentara dan warga sipil Israel. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, berencana melakukan serangan teror di Israel. 3 warga Palestina ditembak dalam baku tembak, sementara pasukan Israel menembak 2 lainnya melarikan diri dari tempat kejadian, kata sebuah pernyataan militer. Pasukan Israel juga menembak tersangka ke-6 di dalam sebuah gedung. Warga Palestina lainnya terkena tembak
tembakan setelah menembaki pasukan, kata tentara. Tidak ada korban di antara pasukan Israel. Wissam Bak, Direktur Rumah Sakit Pemerintah Jenin, mengatakan ada keadaan panik di bangsal anak dengan beberapa anak menderita inhalasi gas air mata. Militer Israel mengatakan kepada AFP, aktivitas itu tidak jauh dari rumah sakit dan ada kemungkinan beberapa gas air mata masuk melalui jendela yang terbuka. Sekutu regional Amerika Serikat, Yordania, Qatar, dan Arab Saudi semuanya mengutuk keras serangan Israel yang mematikan. Jumlah korban yang meningkat mengikuti tahun paling mematikan di wilayah Palestina yang dicatat oleh PBB. Setidaknya 26 orang Israel dan 200 orang Palestina tewas di seluruh Israel dan wilayah Palestina pada tahun 2022, mayoritas di tepi barat, menurut penghitungan AFP dari sumber resmi. Utusan perdamaian PBB Thor Wennesland mengatakan dia sangat khawatir dan sedih dengan siklus kekerasan yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Ribuan orang berbondong-bondong ke pemakaman di Jenin saat Kepresidenan Palestina mengumumkan 3 hari berkabung. Ia menuduh bahwa serangan hari Kamis terjadi di bawah keheningan internasional. Surat kabar mengutip sumber keamanan Palestina yang mengatakan apa yang terjadi di Jericho kemarin menunjukkan upaya gerakan Hamas untuk membentuk pejuang bersenjata di mana-mana yang menjadi ancaman bagi tentara Israel. Menurut surat kabar itu, selain Ramallah, Jericho dianggap sebagai salah satu kota yang paling dekat hubungannya dengan institusi otoritas Palestina, berisi akademi petugas polisi dan Universitas Al-Istiqlal hingga sebagai pusat penjara. Beberapa bentrokan yang terjadi di kota itu mengejutkan semua pihak, sebab terutama sejak merebaknya wabah corona pada Maret 2020, Jericho menjadi tujuan liburan populer bagi keluarga Palestina. Wali kota Jericho, Abdul Karim Sider, mengatakan kota wisata itu dikepung Israel sebagai bagian dari kebijakan hukuman yang sangat mempengaruhi ekonominya. Sider menyatakan bahwa tidak ada yang datang untuk berbelanja selama pengepungan.